Muak dengan negeri Zionis, Jokowi tegaskan perang besar-besaran dengan Israel. Semua itu harus dihentikan, harus dilawan, dan tidak bisa dibiarkan lagi. Kita tegaskan perang, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. Kalau ini dibiarkan, ini bisa kemana-mana, bisa melemahkan sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dan kata-kata sudah tidak diperlukan lagi. Kita memerlukan tindakan-tindakan yang konkret, tindakan-tindakan yang nyata. Dengan kekuatan dan kecerdasan kita bersama, saya perintahkan seluruh sumber daya pemerintah untuk hadir dan memberantasnya di lapangan. Dalam sebuah pidato yang mengguncang dunia internasional, Presiden Indonesia Joko Widodo, Jokowi, mengumumkan langkah yang mengejutkan, menyatakan bahwa Indonesia akan terlibat dalam perang besar-besaran melawan Israel. Pernyataan tersebut disampaikan pada pertemuan darurat yang dihadiri oleh para pejabat tinggi pemerintahan dan perwakilan militer. Jokowi memulai pidatonya dengan nada tegas dan penuh emosi, menyatakan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tidak lagi bisa tinggal diam menyaksikan penderitaan rakyat Palestina yang tak berkesudahan. Cukup sudah, kami muak dengan kebijakan agresif Zionis yang menindas rakyat Palestina selama bertahun-tahun. Ini adalah panggilan kemanusiaan, panggilan untuk keadilan. Seru Jokowi di hadapan hadirin. Pernyataan Jokowi ini dianggap sebagai titik eskalasi yang sangat berani, mengingat Indonesia selama ini memilih jalur diplomasi dan tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Namun, ketegangan antara kedua negara telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan meningkatnya serangan Israel terhadap wilayah Palestina yang dianggap semakin brutal. Dunia harus tahu bahwa Indonesia tidak akan pernah mendukung penjajahan dalam bentuk apapun. Kami telah memutuskan untuk mengambil langkah tegas, termasuk kemungkinan intervensi militer, untuk memastikan bahwa keadilan bagi rakyat Palestina dapat ditegakkan, lanjut Jokowi. Langkah Indonesia yang secara tegas mendeklarasikan perang ini langsung memicu respons beragam dari dunia internasional. Negara-negara Muslim di Timur Tengah memberikan dukungan penuh atas keputusan Jokowi memandang Indonesia sebagai pemimpin baru dalam perjuangan global untuk Palestina. Turki, Iran, dan beberapa negara Teluk menyatakan kesiapan mereka untuk bekerja sama dalam menghadapi Israel. Namun, negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan sekutunya menyatakan kekhawatiran akan potensi konflik besar di kawasan tersebut. Keputusan ini dapat memperparah ketegangan di Timur Tengah dan membawa dampak besar bagi perdamaian dunia, ungkap salah satu juru bicara PBB. Dalam langkah persiapan, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia sudah mulai melakukan mobilisasi pasukan. Kami siap untuk melakukan apapun yang diperlukan demi membela hak-hak rakyat Palestina. Latihan militer berskala besar sedang dipersiapkan dan aliansi internasional sedang dijajaki, ujarnya dalam konferensi pers terpisah. Prabowo juga mengisyaratkan bahwa selain kekuatan militer, Indonesia sedang menjalin komunikasi dengan beberapa negara sahabat untuk dukungan logistik dan teknologi. Ini bukan sekadar perang fisik, tapi juga perang untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan, tambahnya. Keputusan Indonesia untuk terlibat dalam perang terbuka melawan Israel menimbulkan berbagai spekulasi mengenai implikasi global dari konflik tersebut.
Banyak analis politik internasional berpendapat bahwa perang ini dapat memperdalam perpecahan di antara blok negara-negara besar dan menciptakan ketidakstabilan yang lebih luas di dunia. Meski demikian, Jokowi tetap tegas dalam keputusannya. Kami tidak akan mundur. Indonesia berdiri di garis depan perlawanan terhadap ketidakadilan ini, pungkasnya. Pidato bersejarah Jokowi ini menjadi titik balik dalam politik luar negeri Indonesia dan berpotensi mengubah peta geopolitik dunia. Sementara banyak pihak berharap konflik ini dapat dihindari melalui jalur diplomasi, keputusan Indonesia untuk terlibat langsung dalam perang melawan Israel membawa dunia ke dalam babak baru ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sebuah operasi rahasia yang mendebarkan, pasukan elit Kopassus, Komando Pasukan Khusus, dilaporkan berhasil menghancurkan markas militer Israel yang terletak di dekat perbatasan Lebanon. Operasi ini disebut-sebut sebagai salah satu misi paling sukses dalam sejarah operasi khusus internasional. Menurut sumber yang tidak disebutkan namanya, misi tersebut dilakukan dalam rangka mendukung upaya pertahanan wilayah Lebanon yang mengalami ketegangan di kawasan perbatasan. Kopassus, yang dikenal akan kemampuan taktisnya dalam operasi militer rahasia, dilibatkan karena keahlian mereka yang diakui secara global dalam infiltrasi, sabotase, dan serangan kilat. Operasi ini dikabarkan telah direncanakan selama berbulan-bulan. Pasukan Kopassus berhasil memasuki wilayah konflik tanpa terdeteksi menggunakan jalur darat yang sangat dijaga ketat oleh pasukan Israel. Dengan teknologi peralatan tempur yang canggih dan strategi yang matang, pasukan elit Indonesia ini memanfaatkan medan berbatu dan pegunungan untuk menyusup ke area target. Setelah tiba di markas yang terletak di dekat desa perbatasan, Kopassus segera melakukan pengintaian mendalam untuk memahami struktur pertahanan Israel. Mereka memanfaatkan waktu malam ketika patroli musuh berkurang untuk bergerak lebih dekat ke markas. Serangan dimulai pada dini hari, tepat ketika pasukan Israel tidak menyangka adanya ancaman dari luar. Dalam waktu singkat, serangkaian ledakan menghancurkan beberapa bangunan strategis di dalam markas, termasuk pusat komunikasi dan gudang senjata. Taktik serangan kilat ini memanfaatkan kecepatan dan elemen kejutan, sehingga pasukan Israel tak mampu bereaksi dengan cepat. Unit-unit Kopassus juga melibatkan teknologi siluman dan drone untuk mengganggu komunikasi Israel, mempercepat kebingungan di dalam markas. Pasukan musuh yang tersisa berusaha melawan, tetapi serangan cepat yang dilancarkan Kopassus membuat mereka kehilangan kontrol. Setelah berhasil menghancurkan fasilitas utama, pasukan Kopassus menarik diri dari wilayah tersebut dengan cepat, meninggalkan kehancuran total di belakang mereka. Keberhasilan misi ini menciptakan ketegangan diplomatik yang luar biasa di antara negara-negara di kawasan tersebut. Israel menuduh keterlibatan pihak luar dalam insiden ini, sementara Indonesia menolak untuk memberikan komentar resmi terkait keterlibatan militer mereka. Namun, berbagai laporan dari media internasional mengisyaratkan bahwa operasi ini didukung oleh koordinasi antara Lebanon dan sekutu-sekutunya di kawasan. Dari perspektif militer, keberhasilan Kopassus ini menjadi pukulan telak bagi Israel, yang selama ini dikenal memiliki sistem pertahanan perbatasan yang sangat canggih dan sulit ditembus. Selain itu, keberhasilan ini menambah reputasi Kopassus sebagai salah satu pasukan khusus terbaik di dunia.